Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Rosidin. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang merupakan bidang yang dapat ditemukan di hampir seluruh negara di dunia. Namun yang mungkin berbeda hanya namanya saja. Mengapa pendidikan kewarganegaraan itu menjadi program pendidikan negara-negara di dunia? Karena secara filosofis, negara yang menginginkan negaranya tetap eksis, maka warga negaranya harus dididik menjadi warga negara yang cerdas, baik atau smart and good citizen. Mari kita perhatikan sebuah sebutan untuk bidang tersebut. Pada beberapa negara berikut ini, Indonesia sendiri memberi nama pendidikan kewarganegaraan. Di United Kingdom menyebutnya citizenship education. Di negara United States of America menyebutnya sebagai civic education. Di sejumlah negara Timur Tengah menyebutnya ta'limatul muwatonah, dan seterusnya. Demikian nama-nama lain dari pelajaran atau mata kuliah yang di negara kita dinamakan pendidikan kewarganegaraan. Profesor Bunimansyah tadi mengatakan bahwa setiap negara yang ingin eksis harus mendidik warga negaranya. Ada pandangan dari Nadine Clark yang mengatakan bahwa negara dari suatu negara itu dapat dibedakan menjadi 3 tipe. Nah, yang pertama itu ada spawn citizens, yang kedua stone citizen, dan yang ketiga itu generator citizen. Kemudian ada seorang yang bertanya, itu maksudnya apa ya, Prof? Kemudian selanjutnya, jika dikaitkan dengan urgensi pendidikan kewarganegaraan yang telah disinggung itu, maka smart and good citizen itu termasuk dalam tipe yang mana ya? Oh iya, mari kita jelaskan tipe-tipe warga negara menurut klasifikasi dari Nadine and Clark. Yang pertama, spawn citizen, yaitu warga negara tipe busa. Tipikal mereka itu mudah terbawa arus dan tidak mempunyai pendirian yang teguh. Ibarat busa di lautan, diterjang ombak sebelah kanan, ia pun hanyut ke sebelah kanan. Jika ombak menerjang ke sebelah kiri, busa pun hanya ke sebelah kiri. Begitupun warga negara tipe busa, mereka umumnya mudah dihasut, mudah terbawa orang lain. Pendek kata, mereka itu sepertinya tidak punya pendirian yang kokoh. Jadi spawn citizen itu bukanlah tipe warga negara yang ideal. Lantas bagaimana dengan dua tipe warga negara lainnya, Prof? Warga negara kedua adalah stone citizen, yaitu warga negara tipe batu. Tipikal mereka itu sangat sulit menerima pandangan orang lain, terutama jika pandangan tersebut tidak sesuai dengan kepentingannya. Ibarat batu, sangat sulit dibentuk akibat sangat keras. Begitupun warga negara tipe batu, mereka umumnya keras kepala, sulit keluar dari zona nyaman, bahkan jika bertindak keliru, sulit untuk dibetulkan. Nah, tipe warga yang ketiga adalah generator citizen, yaitu merupakan topologi warga negara yang mampu menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat dan bernegara bangsa. Oleh karena itu, generator citizen seringkali dipandang sebagai warga negara yang cerdas, baik atau smartphone and good citizen, sebagai suatu tipe warga negara yang ideal. Jadi, ibarat makna pendidikan yang merupakan upaya untuk menumbuh kembangkan potensi individu agar terjadi individu yang dewasa. Memang benar demikian. Jika pendidikan merupakan upaya menumbuh kembangkan potensi individu agar menjadi individu yang dewasa, pendidikan kewarganegaraan adalah merupakan upaya menumbuh kembangkan modal sosial untuk membangun negara bangsa. Apakah benar untuk membangun negara bangsa yang sebesar dan semaju Indonesia itu tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya keterampilan? Iya, benar. Untuk membangun negara bangsa sebesar dan semajemuk Indonesia perlu dibarengi, bahkan perlu didahului oleh modal sosial. Mengapa demikian? Karena bila tenunan sosial robek, konflik sosial sulit direkonsiliasi, maka modal sumber daya alam, finansial, dan keterampilan itu tidak banyak menolong. Jika demikian, bagaimanakah memperkuat modal sosial itu? Nah, modal sosial dapat diperkuat dengan memperluas ruang-ruang perjumpaan, merentangkan jaring-jaring konektivitas, serta memperkuat semangat inklusivitas yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya.
Nah, inilah urgensi pendidikan kewarganegaraan yang berupaya mendidik warga negara agar mudah semenjak dini dapat membayangkan bahwa negeri ini betapa luas wilayahnya, banyak dan majemuk penduduknya. Agar kelak setelah dewasa memiliki keluasan mental, seakan seluas Indonesia dan kekayaan rohani, seakan banyak dan semajemuk bangsa Indonesia ini. Jadi itulah hakikat pendidikan kewarganegaraan ya. Sebagai wahana mendidik warga negara muda agar dapat merefleksikan bahwa Indonesia adalah negeri yang amat luas wilayahnya, banyak dan majemuk penduduknya. Dengan harapan anak muda kita ini memiliki keluasan mental seluas Indonesia dan kekayaan rohani seakan sebanyak dan semajemuk bangsa Indonesia. Benarkah demikian? Ya, memang demikian. Indonesia itu memiliki posisi yang sangat strategis baik secara geografis, geopolitik, dan geoekonomi. Nah, Indonesia mengandung potensi yang sangat luas, berbagai arus pengaruh dari luar. Ada kalangan yang merisaukan dengan posisi strategis itu. Kerisauan itu muncul karena kekhawatiran yang terjadi pada potensi global yang dapat menimpa Indonesia. Nah, terus bagaimanakah pendapatnya dalam gambaran? Sungguh tidak ada satupun tempat di dunia ini kecuali mungkin Asia Tengah yang seperti Nusantara menjadi tempat kehadiran hampir semua kebudayaan besar di dunia ini berdampingan atau lebur menjadi satu. Lebih lanjut ia mengatakan sedemikian ramainya penetrasi global silih berganti sehingga Nusantara sebagai tempat persilangan jalanan atau Carrefour tidak sempat berkembang tanpa gangguan dan pengaruh dari luar. Akan tetapi, menurutnya situasi demikian tidak dipandang sebagai kerugian. Posisi sebuah negeri pada persimpangan jalan pada titik pertemuan berbagai dunia dan kebudayaan. Jika dikelola secara baik, mungkin dalam evolusi sejarahnya bisa membawa keuntungan kalau bukan syarat untuk terjadinya peradaban agung. Jadi, ternyata keberadaan pendidikan kewarganegaraan itu adalah diperlukan untuk mendidik warga negara muda agar mampu merawat dan menumbuh kembangkan modal sosial dan memiliki kekayaan jiwa sehingga strategisnya posisi geografis, geopolitik dan ekonomi Indonesia serta multikulturalnya bangsa Indonesia dapat membawa kesejahteraan bagi kehidupan bersama. Nah, mungkin sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.